Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih karena pagi hari ini kami boleh terus bangun dalam keadaan tubuh yang baik dan sehat. Pagi hari ini kembali kami buka hati kami untuk diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini yang akan mengawali hidup kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pelayanan Paulus di Athena. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Athena yang ada di Yunani adalah tempat di mana penduduknya membuat dan menyembah patung-patung dewa yang mereka buat sendiri. Dalam pelayanannya, Paulus mengajarkan dan menjelaskan tentang apa yang firman Tuhan tuliskan tentang Mesias, yaitu Yesus yang harus menderita banyak sengsara. Namun demikian, selain ada yang menjadi percaya, seperti beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dan menjadi percaya, di antaranya adalah Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, tapi ada juga yang mengejek dan menolak. Kisah Para Rasul 17 ayat 32 sampai 33 mencatat demikian. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Sejak saat itu, Alkitab sama sekali tidak lagi mencatat Paulus kembali lagi ke Athena. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada penduduk kota Athena untuk mendengar dan menerima keselamatan yang Tuhan berikan lewat pelayanan Paulus hilang seperti debu yang dikebaskan. Inilah satu perkara yang perlu diperhatikan dan yang menjadi perenungan kita pagi ini, seperti yang Ibrani 3 ayat 15 katakan, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman." Kita tidak pernah mengetahui, seringkali kesempatan mulia yang Tuhan berikan tidak selalu datang berulang-ulang kali. Jadilah bijaksana dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Sahabatku,
Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau terus belajar untuk hidup seperti apa yang Kau mau kami lakukan. Ajari kami terus Bapa untuk mampu hidup bijaksana dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Amin. Jesus loves you and so do I.